Ini adalah notasi dari sequence diagram, di mana ini adalah aktor, kemudian ada class boundary, bentuknya adalah stereotypes, class control ini juga stereotypes, class boundary, entity ini juga stereotypes. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini, atau juga bisa kita gambarkan untuk yang boundary dengan bentuk seperti ini. Untuk yang entity dengan bentuk seperti ini, dan untuk yang control dengan bentuk seperti ini. Ini biasanya untuk menggambarkan objek-objek pada sequence diagram berdasarkan kelas stereotype-nya. Ini notasi dari sequence diagram yang lebih lengkap. Jadi ini adalah aktor. Kita lihat di sini berinteraksi dengan boundary class. Ini berupa objek ya, ada titik 2-nya di sini. Kemudian control class. Kemudian di sini ada entity class. Kemudian ada message ya, digambarkan dengan bentuk panah. Ini adalah message. Kemudian ada pula message yang memanggil dirinya sendiri, self message namanya. Kemudian ada yang namanya lifeline. Ini adalah lifeline dari suatu objek ya. Kapan dia aktif dan kapan dia tidak aktif ya. Ketika dia menerima message, maka dia akan aktif dan dia akan mengeksekusi suatu proses. Setelah itu dia akan memberikan balikan atau return value, dan setelah itu dia akan kembali idle atau tidak aktif ya. Ini digambarkan pada lifeline. Jika dia putus-putus, maka dia tidak aktif. Jika dia membentuk suatu bar, maka dia akan aktif ya. Jadi ini adalah execution occurrence ya, dalam bentuk kotak ini atau bar ya. Kemudian fragment ya, combined fragment ini biasanya untuk menggambarkan alur alternatif pada use case skenario. Jadi ini memang ya, sequence diagram seperti yang telah kita ketahui, dia dibuat berdasarkan use case skenario ya. Ketika ada skenario alternatif, maka kita bisa tambahkan fragment ya, combine fragment di sini. Ini option misalnya ya. Kemudian di dalamnya ada keterangan-keterangan. Ini adalah guard. Ini adalah kondisinya ya. Misalkan ketika red false is true, maka ini dia akan eksekusi ini. Jadi ada guardnya. Kemudian ini adalah reply message. Tandanya dia berupa garis putus-putus. Kemudian ada creation message ya. Ini dia mirip dengan reply message, namun dia memiliki stereotype create di sini ya, ada stereotype-nya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk notasi dari sequence diagram. Ini adalah contohnya. Jadi sebuah sequence diagram untuk interaksi login. Aktornya adalah pengguna. Kita lihat di sini. Ini ada loop, artinya dia bisa berulang-ulang ya. Jadi pengguna akan mencoba untuk login. Jika dia berhasil, maka dia akan lanjut ke proses berikutnya ya. Jika belum atau masih false, maka dia akan menunggu sistemnya. Sistemnya akan mengecek apakah dia berhasil login atau tidak. Jika dia berhasil login, maka dia akan masuk ke dalam sistem sesuai dengan username dan passwordnya ya. Jadi ketika username-nya sudah ada dan passwordnya sudah ada, maka dia akan dicek oleh login control. Jika ini belum lengkap, misalkan username-nya masih kosong atau passwordnya masih kosong atau dua-duanya kosong, maka dia masih akan di fase yang ini ya.
Kemudian ketika username dan password sudah masuk di controller, controller tidak melakukan apa-apa ya. Dia hanya sebagai koordinator yang bisa mendeteksi apakah username dan passwordnya benar, itu adalah entity ya. Jadi itu adalah urusan dari entity. Nah, di sini entity-nya adalah daftar akun. Jadi yang melakukan validasi terhadap username dan password itu adalah daftar akun, bukan login control ya. Jadi is account valid ini adalah milik metode milik daftar akun ya. Dia dipanggil oleh login control. Kemudian setelah diproses oleh entity daftar akun, maka hasilnya akan dikembalikan kepada login control. Kemudian jika benar, maka login control akan melakukan suatu aksi. Jika ternyata masih salah, maka dia juga akan melakukan suatu aksi. Karena ada dua kemungkinan, maka kita tambahkan di sini suatu fragmen ya. Jadi jika statusnya false, maka dia akan melakukan send invalid. Jika statusnya true, dia akan menampilkan main page ya. Jika invalid, dia kembali ke login form ya. Ini send invalid. Dia panggilnya ke login form di sini. Jika dia valid, dia panggilnya yang main page. Ini adalah beberapa kesalahan umum ketika kita membuat sequence diagram. Jadi yang pertama adalah kadang kita rancu antara desain pattern dengan ECB ya. Jadi yang kita tadi bahas antara entity, control, dan boundary, ini walaupun mirip dengan MVC, namun itu adalah hal yang berbeda ya. MVC itu adalah desain pattern atau architectural pattern, sedangkan ECB itu adalah objectory approach ya. Jadi secara konsep berbeda. ECB mungkin dia bersifat lebih general dibandingkan dengan MVC. Kemudian yang kedua, representasi kelas. Biasanya ada yang lupa ya. Notasi objek tidak menggunakan tanda titik 2 ya pada awal nama kelas. Kalau dia tidak ada tanda titik 2-nya, maka dia akan diterjemahkan sebagai sebuah kelas. Padahal pada sequence diagram yang berinteraksi adalah objek. Jadi kita tidak boleh lupa untuk memberikan tanda titik 2. Kemudian yang ketiga, rules yang dilanggar. Jadi pertukaran pesan antar objek tidak mengikuti aturan interaksi antar objek dalam pemodelan sequence diagram ya. Jadi misalkan ada aktor yang langsung mengirim pesan ke kontrol. Itu adalah sesuatu yang melanggar ya. Karena harusnya aktor dia berinteraksi atau mengirim pesan ke boundary. Kemudian yang keempat yaitu ada anggapan bahwa entity itu adalah sama dengan tabel. Dalam hal ini adalah tabel pada basis data. Ini adalah cara berpikir implementasi, bukan abstraksi objek pada level desain ya. Karena memang pada faktanya sebagian besar mungkin entity memang nanti akan dijadikan atau berelasi dengan suatu tabel ya. Namun ini tidak selalu benar ya. Karena entity ini konsep yang lebih umum, lebih general. Dia menggambarkan biasanya menggambarkan real life object yang butuh persistent data. Persistent data salah satunya adalah bentuknya tabel database ya. Jadi tidak setiap perangkat lunak itu butuh database. Misalkan perangkat lunak real time atau embedded system, ini pada umumnya dia tidak menggunakan database, tapi menggunakan media penyimpanan yang lainnya. Sehingga ini tidak bisa kita serta-merta menyamakan antara entity dengan tabel. Kemudian tambahan model ya. Penambahan kata model pada entity object.
Ini sering terjadi karena biasanya eh, aplikasi dirancang dengan menggunakan arsitektur MVC ya. Dan untuk entity biasanya dia berelasi dengan model. Sehingga untuk entity biasanya diberi awalan model. Hal ini di satu sisi bisa menguntungkan ya, jika itu dianggap sebagai konvensi, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan kerugian. Jadi misalkan karena model dengan entity ini eh, berbeda secara konsep sebenarnya ya. Jadi model pada MVC dengan entity pada ECB itu secara konsep tidak sama persis, walaupun mirip, sehingga tidak bisa disamakan. Kemudian yang keenam, pada combine fragment ya. Jadi kadang-kadang kita menggunakan combine fragment yang tidak tepat. Jadi mungkin kita lupa memberikan guard-nya, atau kita menggunakan combine fragment bukan untuk atau bukan pada alternate flow ya. Berarti pada sequence diagram yang tidak ada alternate flow-nya, kita tambahkan combine fragment, itu juga bisa mengakibatkan sequence diagram kita menjadi tidak tepat.